lebih 20 tahun ya, nggak bosan Pak ya. Ada yang sakit hipertensi? Banyak ya. Asam urat lebih banyak pastinya Bu ya. Kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban Bapak Ibu sekalian, monggo dicatat. Jawaban pertama, karena gaya hidup yang keliru. Sesungguhnya kita sebagai muslim sudah diajarkan dan dicontohkan bagaimana gaya hidup yang baik. Dicontohkan oleh siapa? Ya tentunya oleh Nabi kita Rasulullah SAW Muhammad, ya, dimana kehidupan kesehariannya beliau ya itu banyak hal yang patut kita contoh. Salah satu contohnya adalah Nabi makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ada sabda Rasulullah yang berbunyi, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Jadi artinya di sini makan jangan berlebihan. Bahkan ada satu buku yang menarik, ini menjadi referensi bacaan Bapak Ibu di rumah, walaupun memang buku ini sudah mulai jarang di toko buku. Judulnya Sehat ala Rasulullah, di mana dalam buku itu diriwayatkan, diceritakan bahwa Nabi kita ini jarang sekali makan malam Pak. Beliau berhenti makan sebelum sholat isya. Dan ternyata hasil penelitian dalam ilmu kesehatan, seseorang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam akan terjadi gangguan metabolisme tubuh, meningkatnya racun di malam hari itu. Di saat ada makanan, tubuh kita akan meningkat racun 4 kali lipat. Racun ini masuk dalam sistem sirkulasi darah, menyebabkan kerusakan pembuluh darah ya. Kalau darah kita sudah tidak baik, otomatis fungsi organ menurun. Apa gejala atau tanda-tanda awal racun sudah mulai banyak dalam tubuh kita? Tanda-tanda awal itu sering. Sehat Holistik Indonesia, yang alamat kami ada di Jalan Tole Iskandar, Ruko nomor 2, Pasar Segar, Depok. Jadi sedikit diralat ya, bukan rumah sakit holistik. Kalau rumah sakit holistik internasional itu ada di Purwakarta. Nah, kami di sini hanya sebuah klinik holistik. Kami dari Depok, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kami ke sini, programnya kami namakan adalah manasik kesehatan. Di mana manasik kesehatan ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terhadap penyakit kronis. Penyakit kronis seperti yang kita ketahui, contohnya diabetes, hipertensi, asam urat, sakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal, bahkan penyakit kanker. Dari tahun ke tahun angkanya terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Kami mendapatkan laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, masyarakat Indonesia yang sakit kronis di tahun 2017, 2 tahun yang lalu. Jadi update terbaru itu baru 2 tahun yang lalu. Ternyata angkanya naik sampai dengan 57%. Jadi perlu adanya upaya pencegahan Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kegiatan manasik kesehatan di masjid ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan kedua dari kegiatan manasik ini adalah memperkenalkan konsep pengobatan holistik dengan basis pengobatan secara Islam. Jadi alhamdulillah kegiatan manasik ini sudah kami jalankan lebih dari 2 tahun, yang memang programnya kami tujukan langsung kepada masyarakat, tepatnya para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi keliling Jabodetabek hanya bisa kami lakukan weekday, weekend, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang sekali lagi alhamdulillah ya, kami bisa hadir di masjid ini, bersilaturahim, bertatap muka langsung dengan para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
Saya di sini duduk sebagai dokter spesialis naturopati, mewakili klinik holistik Rumah Sehat Holistik Indonesia. Ya, pastinya terdengar asing ya. Mungkin ada yang tidak tahu atau bahkan semuanya tidak tahu apa itu dokter spesialis naturopati, karena memang pendidikan kedokteran tersebut di Indonesia belum ada. Tapi insya Allah nanti akan sedikit saya jelaskan. Dan hari ini kita juga akan sama-sama belajar 40 menit dengan tema judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Jadi Bapak Ibu yang sudah divonis oleh dokter sakit diabetes, hipertensi, apalagi sakit jantung, stroke, itu adalah penyakit yang dalam ilmu kedokteran medis dikatakan tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Tetapi kita sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi insya Allah kalau menurut Nabi kita sendiri, penyakit diabetes bisa disembuhkan Bapak Ibu sekalian. Penyakit hipertensi, jantung, stroke, bahkan penyakit gagal ginjal dan kanker pun insya Allah bisa disembuhkan. Tetapi pertanyaannya, kenapa jika kita divonis, sekali lagi divonis oleh seorang dokter di luar sana, penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan? Nah, ini ada satu perbedaan yang insya Allah 45 menit ke depan ada benang merah yang bisa kita ambil, yang bisa kita cari tahu ya. Tetapi izinkan terlebih dahulu saya ingin sedikit bercerita sejarah Bapak Ibu sekalian. Tadi dikatakan saya mengambil jurusan pendidikan kedokteran spesialis naturopati. Dasarnya apa? Dan Rumah Sehat Holistik Indonesia itu klinik seperti apa gitu loh. Ya, sedikit bercerita sejarah begini. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, disingkat Unisula Semarang. Lulus menjadi dokter tahun 2002. Setelah menjadi dokter umum, saya lanjut belajar mendaftar untuk menjadi dokter spesialis bedah awalnya ya. Tetapi perjalanan waktu niat berubah. Apa alasan yang menjadikan niat berubah? Ya, alasan ini berhubungan dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan oleh seorang ustadz kepada saya. Pertanyaan yang berhubungan dengan hukum halal dan haram dalam konsep pengobatan Islam. Dok, sebagai muslim, dokter sebagai muslim pastinya tahu benar konsep halal dan haram, karena di Islam tegas diatur, halal jelas halalnya, haram pasti haram ya. Apakah obat-obat yang selama ini dokter resepkan kepada seluruh pasien dokter dipastikan zat-zat yang terkandung di dalam obat tersebut tidak ada sesuatu yang diharamkan di agama kita? Bapak Ibu sekalian, saya cukup kaget mendapatkan pertanyaan tersebut ya, karena walaupun saya lulusan salah satu universitas berlabel Islam, Unisula itu kan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tetapi kami tidak pernah diajarkan konsep pengobatan secara Islam. Walaupun labelnya Islam, walaupun rumah sakitnya Islam ya, tetapi metodenya sama, ala barat semua, dan kiblat dari ilmu kedokteran di Indonesia itu ke Belanda. Jadi kami tidak pernah diajarkan pengobatan secara Islami ya. Dan kami juga tidak pernah diberitahu bahwa obat-obat yang ada di sekitar kita, di dalam obat-obat yang diresepkan oleh dokter, baik obat-obat di apotek maupun di rumah sakit, ternyata masih banyak mengandung zat-zat yang diharamkan di agama kita.
Karena memang sudah ada pertanyaan tersebut yang pada akhirnya ya saya mencari tahu. Dan pencarian saya berakhir kepada sebuah buku, di mana buku ini ditulis oleh seorang dokter ahli farmakologi dari Jogja. Ternyata juga beliau melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan kehalalan obat. 10 tahun beliau melakukan penelitian tersebut dan hasilnya hampir 70% obat yang diimpor dari Eropa, terutama dalam bentuk sediaan kapsul, ternyata kapsulnya itu sendiri dibuat dari gelatin usus babi, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menjadikan saya ragu-ragu apakah saya terus menjadi dokter spesialis bedah. Maaf, bukan berarti menjadi dokter spesialis bedah tidak baik, cuman secara pribadi saya sendiri ada keraguan dalam hati saya, yang pada akhirnya tahun 2004 saya memutuskan hijrah. Hijrah bukan pindah kota, tapi benar-benar hijrah, meninggalkan pengobatan yang dilarang oleh agama kita, terutama memakai obat-obat yang diharamkan, yang pada akhirnya saya belajar pengobatan tradisional, tepatnya di Institut Al-Wahida Malaysia. Ya, jadi saya belajar di Institut Al-Wahida Malaysia. Tahun 2010 saya berangkat ke Malaysia juga dalam rangka mendalami tahun 2010 saya berangkat ke Cina, tepatnya di 2 kota, Beijing dan kota Ankou, juga dalam rangka mendalami pengobatan tradisional Chinese medicine. Jadi dalam hal ini dokter yang mendapatkan title sebagai dokter spesialis naturopati, ya, itu adalah dokter yang mendalami pengobatan tradisional, ya. Tetapi bukan berarti setelah saya mendalami pengobatan tradisional saya meninggalkan ilmu pengobatan yang saya dapat di bangku kuliah, tidak. Ya, saya meninggalkan ilmu pengobatan medis, tidak. Saya gabungkan kedua ilmu antara pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Itulah yang disebut sebagai konsep pengobatan secara holistik. Yang baik-baik kita ambil, yang sesuai dengan syariat Islam kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya tentunya kita hilangkan. Jadi sekali lagi, Rumah Sehat Holistik Indonesia yang kami dirikan di Kota Depok itu bukan klinik medis, juga bukan klinik tradisional, tapi sebuah klinik dengan konsep holistic integrated medicine. Jadi itu sekilas sejarah berdirinya Rumah Sehat Holistik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti janji saya tadi, sama-sama hari ini kita akan belajar, ya. Judulnya, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, ya. Nanti ada 3 sesi akan kita bagi. Sesi pertama adalah materi, sesi kedua nanti ada tanya jawab, ya. Jadi nanti setelah materi dipersilahkan untuk bertanya, tapi maksimal 3 orang, ya, karena mengingat waktu juga. Lalu sesi terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu ada dalam sesi terakhir, ya. Jadi nanti di sesi terakhir ada 6 langkah praktis secara holistik bagaimana cara mencegah penyakit hipertensi, jantung, stroke dan sebagainya, ya. Oke, kita mulai. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Pertanyaannya saya tambahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini semua sehat atau tidak sakit? Nah, berubah lagi, kan? Ada yang bilang sehat, ada yang bilang tidak sakit. Ini ada 2 kalimat yang sepertinya sama tapi punya makna yang berbeda. Nah, nanti insya Allah setelah nanti Bapak mendengarkan materi akan tahu bedanya antara sehat dan tidak sakit, ya. Oke. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada di sini yang sakit diabetes, Pak? Sudah lebih 10 tahun minum obat ada? Wah, lebih 20 tahun, ya, nggak bosan Pak, ya. Ada yang sakit hipertensi? Banyak, ya. Asam urat lebih banyak pastinya Bu, ya.
Kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban Bapak Ibu sekalian, monggo dicatat. Jawaban pertama, karena gaya hidup yang keliru. Sesungguhnya kita sebagai muslim sudah diajarkan dan dicontohkan bagaimana gaya hidup yang baik. Dicontohkan oleh siapa? Ya tentunya oleh Nabi kita Rasulullah SAW Muhammad, ya, dimana kehidupan kesehariannya beliau, ya, itu banyak hal yang patut kita contoh. Salah satu contohnya adalah Nabi makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ada sabda Rasulullah yang berbunyi, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Jadi artinya di sini makan jangan berlebihan. Bahkan ada satu buku yang menarik, ini menjadi referensi bacaan Bapak Ibu di rumah, walaupun memang buku ini sudah mulai jarang di toko buku. Judulnya Sehat ala Rasulullah, di mana dalam buku itu diriwayatkan, diceritakan bahwa Nabi kita ini jarang sekali makan malam, Pak. Beliau berhenti makan sebelum sholat Isya. Dan ternyata hasil penelitian dalam ilmu kesehatan, seseorang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam akan terjadi gangguan metabolisme tubuh, meningkatnya racun di malam hari itu. Di saat ada makanan, tubuh kita akan meningkat racun 4 kali lipat. Racun ini masuk dalam sistem sirkulasi darah, menyebabkan kerusakan pembuluh darah, ya. Kalau darah kita sudah tidak baik, otomatis fungsi organ menurun. Apa gejala atau tanda-tanda awal racun sudah mulai banyak dalam tubuh kita? Tanda-tanda awal itu sering kesemutan, Pak. Nah, ini kakinya sudah mulai selonjoran. Sudah mulai kesemutan ya, Pak. Ya enggak apa-apa karena Bapak usianya sudah lanjut. Tetapi di sini ada anak muda yang umur masih 15 tahun, 20 tahun sudah mulai kesemutan. Nah, ini kan nggak benar ya. Kalau usia 70 tahun kesemutan ya wajar ya. Itu penyakit U namanya, ya. Terus tanda-tanda lain, sering capek, sering lelah, napas pendek, sering migrain dan sebagainya, itu merupakan tanda-tanda sudah mulai banyaknya racun yang masuk dalam tubuh kita dan merusak sistem organ. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak periksa di apotik maupun periksa di lab kolesterolnya tinggi, ya jangan khawatir gitu loh, jangan buru-buru atau dikit-dikit minum simvastatin gitu ya. Jadi yang kolesterolnya tinggi pasti di rumah punya simvastatin ya. Karena sesungguhnya kolesterol itu dibentuk di dalam tubuh kita, itu punya tujuan yang baik. Apa fungsi kolesterol? Tapi kita selalu kok takutnya sama kolesterol justru ya. Ini kalau kolesterol tinggi, wah panik gitu ya. Ilmu kedokteran yang baru dikatakan bahwa kolesterol itu tidak jahat buat tubuh kita. Justru kolesterol itu berfungsi banyak. Salah satu fungsinya adalah kolesterol itu sebagai oli atau pelumas, mempertahankan pembuluh darah kita supaya tidak rapuh. Ya. Fungsi lain dari kolesterol adalah membentuk zat antibodi. Sebagai bahan dasar antibodi adalah kolesterol. Jadi kalau kolesterol Bapak diturunkan dengan simvastatin, ya efek samping dari minum obat simvastatin adalah daya tahan tubuh menurun. Tetapi kolesterol yang jahat, kolesterol ini akan menjadi jahat manakala kolesterol ini bertemu dengan racun, membentuk ikatan namanya lemak peroksida atau kolesterol peroksida. Lah, kolesterol yang berubah sifat inilah yang jahat. Jadi di sini yang bermasalah yang jahat kolesterol atau racun, Pak? Racun. Karena racun inilah yang merusak kolesterol sehingga kolesterol ini berubah jahat, mengeras, mengendap, menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Jadi kalau ada pemeriksaan di kepala, ada penyumbatan di otak, lalu sumbatan ini kata dokter ada kolesterol, ya salah dan benar statement tersebut ya. Yang dimaksud sumbatan yang ada di pembuluh darah itu manakala kolesterol yang sudah dirusak oleh racun. Kalau kolesterol murni, Pak, dia tidak akan menyebabkan sumbatan, Pak. Kolesterol tidak akan menjadi menggumpal. Tetapi kalau kolesterol yang menggumpal menyebabkan sumbatan-sumbatan, itu pastinya sudah dirusak oleh racun. Racunnya dari mana tentunya? Dari gaya hidup yang salah. Kurang minum air putih, makan malam,
makan berlebihan, makanan tidak seimbang, kurang istirahat, begadang, dan sebagainya. Nah, saya ada satu cerita, ini cerita menarik. Beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh pasien ibu-ibu usia 55 tahun, sakit gangren diabetik. Tahu Pak sakit gangren diabetik? Jadi beliau mengidap sakit diabetes sudah lebih dari 10 tahun. 1 tahun terakhir kaki sebelah kanannya itu membusuk. Ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Jadi seluruh telapak kakinya ini membusuk, menghitam, ya. Bahkan waktu datang ke klinik saya itu jari-jari kakinya sudah mulai copot satu-satu, Pak. Beliau datang begini, "Dok, apakah tidak ada cara lain supaya kaki saya sembuh tanpa harus diamputasi?" Jadi ternyata sudah berobat kemana-mana. Dokter terakhir di rumah sakit yang beliau kunjungi itu menyatakan ini kaki ibu tidak bisa diselamatkan dan harus segera dipotong. Dan tidak main-main, dipotongnya di atas mata kaki, karena ini telapak kaki sudah membusuk semua. Tolong dokter resepkan obat herbalnya, ya, supaya kaki saya sembuh tanpa harus dipotong. Beliau bertanya begitu kepada saya, dan apa yang saya lakukan, saya tidak langsung beri obat, tetapi yang kami lakukan adalah melakukan sebuah observasi, di mana alhamdulillah 10 tahun terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia didukung dengan teknologi, dan salah satu teknologinya adalah teknologi medical check up. Ya, di mana alat ini kami temukan waktu kami masih belajar di kota Beijing. Alat ini pada tahun itu 2010 itu belum ada di Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun masih jarang. Sudah ada beberapa tempat tapi masih jarang. Ya, di mana alat ini punya beberapa kelebihan, memeriksa tubuh Bapak tanpa harus dikeluarkan darah Bapak. Jadi ada alat yang kita tempelkan ke badan, dapat mendeteksi 250 item tubuh, 250 fungsi organ. Wah, ini banyak sekali. Ini kalau di print semua 20 lembar itu, ya. Dan kelebihan lain dari alat tersebut dapat mendeteksi kadar racun dalam tubuh kita. Nah, ini paling penting, Pak. Jadi yang diperiksa itu seharusnya yang utama adalah racun dalam tubuh kita. Dalam bahasa kedokteran namanya radikal bebas, ya. Jadi jangan hanya periksa kolesterol, asam urat, gula darah. Justru pertama kali yang harus diperiksa adalah kadar radikal bebas dalam tubuh kita itu seberapa tinggi. Nah, alat tersebut mampu mendeteksi racun atau radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, singkat kata, alat itu saya datangkan ke Indonesia kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya. Sampai hari ini masih saya pakai, ya. Beliau saya periksa pakai alat tersebut, dan hasilnya ada 3 organ yang rusak. Yang pertama adalah liver, kedua adalah pankreas, yang ketiga adalah ginjal. Ginjalnya tinggal 40%. Ternyata beliau tidak sadar, selama ini fokus di kakinya. Sebentar lagi kalau ginjalnya tidak segera diobati akan gagal ginjal pastinya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, 70% kasus gagal ginjal di Indonesia itu latar belakang sebelumnya adalah penyakit diabetes dan hipertensi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menderita sakit diabetes hipertensi, hati-hati, karena 70% gagal ginjal di Indonesia itu disebabkan karena komplikasi dari diabetes dan hipertensi. Ya, kembali lagi ke cerita tersebut, saya periksa dan ternyata 3 organ tersebut rusak, dan rusaknya disebabkan karena tingginya kadar racun dalam darah. Darahnya kental sekali, seluruh aliran darah dalam tubuhnya ini tidak bisa mengalir semua, tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Bahkan di saat ada luka di kakinya itu, pembuluh darahnya ini tidak bisa sampai ke dalam luka tersebut karena banyak sumbatan-sumbatan, yang pada akhirnya terjadi pembusukan terus-menerus. 8 bulan beliau menderita seperti itu. Dan ternyata ini semua hubungannya hubungannya gaya hidup yang salah. Ya, setelah saya tanya lebih lanjut, beliau ngaku akhirnya, "Dok, iya, saya sakit seperti ini sepertinya karena memang dari kecil gaya hidup saya salah." Beliau suka makan malam, ngemil malam, goreng-gorengan, tepung-tepung selalu dimakan, kurang serat, buah-buahan dan sebagainya. Tapi yang satu yang membuat beliau sakit, beliau dari kecil tidak suka minum air putih. Ya, tubuh kita ini ibarat baju yang harus dicuci setiap hari.
Setiap hari kita beraktivitas, setiap hari kita makan, menghasilkan sampah dalam tubuh kita. Sampah dalam tubuh kita ini harus segera dibilas, segera dibuang, dicuci tentunya dengan air putih. Ya. Jadi kalau tidak suka minum air putih, hati-hati ya, racunnya tidak bisa terbuang dalam tubuh, yang pada akhirnya racun inilah yang merusak tubuh kita. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah jika kita sakit, apapun Bapak divonis oleh dokter, apakah penyakit diabetes, sakit jantung, stroke, atau bahkan penyakit yang dianggap sepele sekalipun seperti asam urat, jangan sedikit-sedikit minum obat Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu sekalian minum obat-obat kimia. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu minum metformin bagi yang kena diabetes, bagi yang kena hipertensi pasti di rumah punya amlodipin. Saya tidak melarang, tetapi rubah dulu gaya hidup kita yang salah. Tentunya mengikuti anjuran-anjuran atau contoh-contoh yang sudah dikerjakan oleh Nabi kita. Ada satu tambahan lagi, tambahan ilmu buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu sakit prostat? Siapa di sini yang sakit prostat? Biasanya prostat kena pada laki-laki usia di atas 60 tahun. Dan ternyata hasil penelitian, sakitnya prostat ini ada hubungannya dengan gaya hidup yang keliru. Apa gaya hidup yang salah? Kencing berdiri. Sementara Rasulullah sudah mengajarkan cara kencingnya jongkok. Apa hubungannya kencing berdiri dengan prostat? Seseorang yang kebiasaan dari kecil kencing berdiri tentunya akan berpotensi sisa urin itu tidak terbuang. Jadi urin yang ada dalam kandung kemih itu berpotensi akan mengendap di dalam urin, menjadi infeksi. Tetapi kalau kita kencingnya jongkok, kandung kemih akan dibantu tekanan dari perut dan otot-otot pinggul, sehingga semua urin yang ada di dalam kandung kemih ini akan keluar. Nah, ini salah satu penyebab dari sakit prostat. Ini kalau bicara masalah gaya hidupnya Rasul sampai sore Pak nanti, karena banyak sekali yang dibahas di situ. Tapi singkat kata adalah sakitnya kita karena gaya hidup kita yang salah, tidak sesuai apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Ya, kita hari ini ada istilah namanya standing party, makan dengan cara berdiri. Itu caranya orang bule, sementara Rasulullah sudah ngajarin makannya duduk atau bersila seperti ini dengan tangan kanan pakai jari-jari 5 jari itu kan. Nah, itu udah diajarkan sebelum makan itu ndulit kalau bahasa Jawa tuh ndulit ya Pak, ndulit garam meja gitu kan. Jadi garamnya itu nggak pernah dicampur di makanan. Kalau beliau masak itu nggak pernah garam itu dicampur di makanan ya, karena kalau garam sudah dipanasin di dalam makanan itu akan berubah sifat, garamnya menjadi jahat. Jadi kalau misalnya ingin sedikit asin ya ndulit garam, tidak ada garam di dalam makanannya itu, gitu loh. Itu semua sudah diajarkan oleh Nabi kita. Nabi tidak pernah menggabungkan antara karbo dan protein dalam sekali makan. Beliau di saat makan daging nggak pernah pakai roti Pak, nggak pernah pakai gandum, apalagi nasi. Zaman dulu nggak ada nasi ya. Jadi kalau makan daging, beliau campurannya minyak zaitun dicampur dengan buah dan sayur-sayuran. Lah kita kalau makan nasi sepiring, di situ ada lauknya gitu loh. Orang Indonesia jarang sekali makan daging, tapi tingkat serangan jantung itu tinggi Pak. Sementara orang Arab itu kalau makan daging doyan, tapi ternyata sakit jantung, koroner dan stroke di negeri Arab itu rendah dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia jauh lebih banyak. Jadi ternyata tolong perhatikan, kalau Bapak sakit hipertensi, kolesterol tinggi ya, stroke, ya jangan takut sama daging kambing Pak, jangan takut sama sate. Nggak apa-apa makan sate silahkan, nggak apa-apa makan daging kambing. Yang menyebabkan kita sakit itu bukan dagingnya, tapi bumbunya, santannya, garamnya terlalu berlebihan. Nah itu ya, dan mungkin dicampur antara karbo dan protein itu tadi, cara makan yang keliru, apalagi kalau ditambah makan malam gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena pengobatan yang keliru Bapak Ibu sekalian. Ini semakin menarik nih. Nah, untuk menjelaskan poin 2 ini saya ingin bercerita 3 kasus. Tolong perhatikan kasusnya. Kasus pertama, datang seorang ibu-ibu umur kurang lebih 58 tahun. Ini masih ibu-ibu contohnya. Datang ke klinik saya, keluhannya, dokter saya sakit pinggang. Tolong perhatikan.
Gejalanya sakit pinggang. Kalau menurut Bapak sakit pinggang itu penyebabnya apa, Pak? Hah? Sakit ginjal. Oke, karena kurang minum air putih mungkin ya. Jadi kalau kurang minum air putih itu nanti gangguan utamanya adalah ginjal. Terus apa lagi selain sakit ginjal? Keseleo. Oke, berarti ototnya bermasalah. Saraf kejepit, atau bahasa kedokteran namanya hernia nucleus pulposus, HNP. Beliau sudah periksa ke rumah sakit, sudah dirujuk ke laboratorium, periksa darah, periksa USG dan foto ronsen. Dari periksa darah, USG dan foto ronsen, kata dokter tidak nampak ditemukan adanya kelainan. Jadi organ tulang belakang, ginjal diperiksa, darahnya diperiksa, di situ tidak nampak adanya kelainan. Akhirnya dokter hanya memberikan obat penghilang rasa nyeri. 8 bulan minum obat penghilang rasa nyeri, minum obat enakan, nggak minum sakit lagi dok katanya. Datang ke saya, kira-kira kalau Bapak jadi saya apa yang Bapak lakukan? Didatangi seorang pasien, katanya sudah berobat ke rumah sakit, sudah diperiksa dan tidak ditemukan adanya penyakit. Kira-kira kalau Bapak jadi saya, Bapak mau bilang apa sama pasien itu? Ya Pak, nah ini susahnya jadi dokter nih ini. Ya, kira-kira apa? Kalau Bapak didatengin seorang pasien, andai kata Bapak dokter, Bapak 1 tahun berobat, sudah diperiksa sama dokter, sudah dirujuk rumah sakit, periksa darah, USG, foto ronsen, tidak ketemu penyakitnya. Nah kalau Bapak jadi saya, Bapak mau ngomong apa coba? Mau melakukan apa? Pasrah aja Bu, banyakin doa gitu ya? Ya enggak begitu juga. Doa penting tapi ikhtiar jauh lebih penting. Doa tanpa ikhtiar ya tidak ada gunanya gitu. Yang saya lakukan, tolong perhatikan kalimat saya. Jika ada seorang dokter di luar sana mengatakan tidak ditemukan penyakitnya, kemungkinan itu kurang tepat. Yang benar adalah belum ketemu penyakitnya. Lah kan sudah diperiksa dok. Ternyata pemeriksaan darah, USG dan foto ronsen itu belum mewakili pemeriksaan yang menyeluruh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita di klinik holistik Rumah Sehat Holistik Indonesia punya alat scanning. Kalau alat pertama namanya Human Resonance Magnetic Analyzer, hasilnya keluar angka yang tadi saya cerita, yang saya datangkan dari Cina. Alat kedua ini, kita punya 2 alat. Alat kedua ini kami datangkan dari Rusia, dari Eropa. Penemuan baru dalam ilmu kedokteran, scanning tanpa radiasi nuklir. Hati-hati dengan scanning, CT scan. Kalau di rumah sakit itu scanningnya pakai radiasi nuklir. Ada efek samping kalau keseringan. Ya. Tapi yang baru ini alatnya tidak besar, hanya sebesar USG. Scanningnya hanya lewat gelombang telinga. Jadi kalau datang ke klinik saya, Bapak tidak akan menemukan alat sebesar yang ada di rumah sakit. Tidak seperti itu. Alatnya hanya sebesar USG. Cara periksanya tiduran dan nanti ada alat yang dipasangkan ke kepala. Tetapi jangan kaget, di depan layar, ada layar monitor gitu ya, Bapak akan melihat gambaran organ dalam tubuh manusia, gambar organ dalam tubuh Bapak, mulai dari otak, jantung, paru, ginjal, semuanya kelihatan dalam bentuk 3 dimensi full color. Ini penemuan baru. Alat ini saya datangkan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ya, Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta punya alat ini juga. Kita sama-sama waktu itu pesannya bareng. Ya, singkat kata beliau saya periksa, dan ternyata hasilnya alhamdulillah ketemu Pak. Ketemunya di mana Bapak Ibu sekalian? Ternyata sakit pinggangnya beliau yang sudah 8 bulan tidak sembuh-sembuh itu akibat adanya kista ovarium atau tumor sebesar ini di rahim. Jadi 8 bulan beliau tidak sadar sakit pinggangnya karena tumor di rahim. Setelah tahu penyakitnya kista ovarium, ya baru saya berikan pengobatan. Ya kebetulan beliau tidak mau operasi, ya saya berikan herbal untuk mengobati kistanya. Dan ada PR yang beliau harus kerjakan di rumah. PR-nya apa dok? Nanti sampai rumah cari daun sirsat dicampur kayu manis dan kunyit putih temu mangga. Daun sirsat, kayu manis dan kunyit putih temu mangga.
Loh kok gampang obatnya? Gampang, penyakitnya udah ketemu. Kalau penyakitnya belum ketemu ya susah. Ya. Beliau minum obat yang saya berikan, baik yang sudah dalam bentuk kapsul dan juga PR-nya itu beliau kerjakan. 1 bulan pertama balik lagi ke klinik, dok pinggang saya sudah tidak sakit, teruskan obatnya sampai 3 bulan, nanti setelah 3 bulan kita cek ulang. Dan setelah 3 bulan beliau datang lagi ke klinik, ya, kita lakukan screening ulang dan hasilnya pun tidak ditemukan lagi adanya kista di dalam rahimnya. Saya nyatakan beliau sembuh dan bebas dari sakit kista ovarium. Sampai hari ini saya tidak mendengar lagi beliau sakit pinggang. Nah itu cerita pertama. Cerita kedua, bapak-bapak. Nah ini giliran bapak-bapak. Bapak-bapak usia 62 tahun. Dok, 2-3 bulan terakhir perut saya tidak nyaman, sering kembung, sering mual, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Mah. Kalau sakit mah minum obat apa? Promah. Oh, andalanya promah ya mesti ya. Kalau tidak promah milanta ya. Ya tidak salah, kalau sakit mah minumnya promah tidak salah, benar itu. Tapi kenapa 3 bulan beliau tidak sembuh-sembuh? Sudah minum milanta, sudah minum promah, polisilen katanya, udah berangkat ke rumah sakit dikasih obat mah juga sama dokter. Bosan dok 3 bulan minum obat mah tidak sembuh-sembuh. Setelah saya periksa, saya scan dari kepala sampai ujung kaki, ternyata bukan sakit mah tapi sakit batu empedu. Lah kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai promah Pak? Nggak sembuh. Obatnya apa? Saya resepkan obat herbal, gampang obat herbal untuk batu empedu. Ya, ada PR yang harus beliau kerjakan di rumah. PR-nya nanti sampai rumah cari apel hijau, dimakan 5 buah sehari, dicampur dengan 2 sendok makan minyak zaitun sebelum tidur. Alhamdulillah. 1 bulan beliau minum herbal dari saya dan PR-nya beliau kerjakan secara rutin. Beliau kurangi makanan santan dan berlemak. Batu empedunya pun berangsur-angsur keluar lewat pup. Dan mualnya, kembungnya, nyerinya pun berangsur-angsur hilang. Nah itu cerita kedua. Cerita terakhir datang ibu-ibu umur 30 tahun. Nah ini muda ini, usia 30 tahun datang ke klinik saya. Dok sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa Pak? Jangan bilang sakit hati loh. Dokter, saya ini nyeri dada sebelah kiri disertai dengan sesak dan sudah lebih dari 3-4 bulan tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter, dirujuk ke rumah sakit, ketemu sama dokter spesialis jantung, lalu saya di EKG, di treadmill, hasil pemeriksaan rekam jantung dinyatakan saya ada kelainan jantung. Kayaknya begitu. Tapi kenapa kok 3-4 bulan tidak sembuh-sembuh? Tolong perhatikan kalimat ini. Jika Bapak divonis oleh seorang dokter sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, dan sudah minum obat lama nggak sembuh-sembuh, bisa saja penyakitnya itu tidak berdiri sendiri. Bisa saja penyakitnya itu disebabkan atau dipengaruhi atau dipicu oleh penyakit-penyakit yang lain. Nah, penyakit yang lain ini belum ketemu. Sudah ditemukan sakit jantung, tapi ternyata setelah saya scan, gangguan atau kelainan yang ada di jantung akibat penyakit yang ada di usus besar. Nama penyakitnya divertikula, gara-gara banyak sampah atau plak di dalam usus. Sampahnya ini menghasilkan gas berlebih, gasnya naik ke atas, neken jantung. Jantungnya sakit. Saya tidak beri obat untuk jantung karena sudah dikasih oleh dokter di rumah sakit. Teruskan obat jantungnya, tapi saya berikan herbal untuk cuci usus. Kita kombinasi antara obat jantung dan obat herbal dari saya. Tetapi obat herbal yang saya berikan itu hanya untuk cuci usus. Setelah ususnya bersih, alhamdulillah jantungnya berangsur-angsur sehat. Nah, dari 3 cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit kita susah disembuhkan? Karena salah diagnosis yang tidak tepat, diagnosis yang tidak komplit. Diagnosis itu tidak hanya berdiri sendiri, terkadang ada beberapa diagnosis tambahan. Kalau salah diagnosis atau diagnosisnya tidak tepat, otomatis obatnya pun keliru, makanya tidak sembuh-sembuh. Sebelum saya jawab
Yang ketiga, kenapa penyakit kronis susah disembuhkan? Jawaban ketiga, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu sakit asam urat? Tahu? Kan populer ya. Gejalanya apa Pak? Gejala sakit asam urat itu apa? Nyeri. Keluhan utama dari sakit asam urat itu nyeri. Nyeri di mana? Sendi. Sendi apa? Sendi besar atau sendi kecil? Sendi kecil. Jadi kalau lutut Bapak sakit, siku Bapak sakit, pundak Bapak sakit, itu bukan asam urat. Asam urat itu selalu di jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah pertanyaannya, tolong yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah Pak. Loh ini benar. Bapak mau apa hadiahnya Pak? Mau minta apa hadiahnya? Hah? Umroh. Pak, Bu, 2 tahun saya ngisi manasik. Setiap saya tanya ke jemaah minta hadiah apa, kok selalu jawab mintanya umroh ya? Termasuk di masjid ini ya sama, mintanya umroh dong. Ya, saya tidak kasih umroh, tapi saya kasih general check up gratis. Yang bisa jawab dan benar. Kalau tidak benar ya tidak dikasih. Salah tidak apa-apa Pak ya, silahkan tunjuk tangan ya. Apa penyebab penyakit asam urat? Monggo tunjuk tangan. Duluan. Siapa tahu benar. Ada di sini yang tahu? Iya silakan. Purin itu apa Pak? Saya tanya balik nih. Bapak mengatakan zat purin yang berlebihan. Purin itu apa sih? Disebabkan? Tolong perhatikan, purin itu adalah sisa-sisa metabolisme dari protein. Kita bahas dulu beliau ya. Zat purin yang tinggi ya tidak salah, tapi kurang tepat. Kalau Bapak dulu makan daging, protein kan, makan daun singkong, makan emping, waktu dulu masih muda, sakit asam urat nggak Pak? Dulu. Tapi kenapa sekarang kalau makan daging, makan jeruan, makan emping itu asam uratnya naik? Bukan makanan Pak yang menyebabkan sakit asam urat. Makanya tadi saya bilang, Bapak yang usia 90 tahun boleh loh makan daging kambing, tidak salah kok. Ya. Jadi kurang tepat ya Pak. Oke, silakan. Adanya kristal-kristal urat namanya, kristal urat ya, bukan otot urat ya, ini maksudnya kristal urat. Ya pertanyaannya kenapa kok ada kristal gitu loh? Kenapa kok bisa sampai ada kristal tuh kenapa gitu loh? Itu pertanyaannya. Kristal urat. Jadi penyebab asam urat adalah putih telur. Siapa di sini yang kena asam urat? Ayo, tunjuk tangan. Saya pengen tahu. Yang tolong ngaku ya. Siapa di sini yang kena asam urat? Ada nggak? Pasti banyak tapi nggak pada nggak mau ngaku ini. Ada nggak yang sakit asam urat? Tunjuk tangan. Bapak ya, Bapak sakit asam urat. Oke, kita tanya sama beliau. Beliau sakit asam urat. Apakah Bapak suka makan putih telur? Enggak. Tapi kena asam urat Pak. Nah kita akan bermain logika ya. Saya akan merubah paradigma Bapak ini. Jadi maaf Pak, salah Pak ya. Bukan putih telur. Siapa di sini? Iya silakan. Nah ini. Alhamdulillah dari 700 lebih masjid yang saya kunjungi 2 tahun terakhir, baru 10 orang yang jawab benar. Dan di Masjid Al-Huda ini orang ke-11 menjawab benar. Beliau sudah menjawab dengan benar. Penyebab dari sakit ginjal adalah terganggunya fungsi organ ginjal. Namanya siapa Pak? Pak Adam. Mas Yudi, Mas Darwin tolong dicatat, beliau namanya Pak Adam. Beliau dapat general check up senilai 30 juta. Sama ya kayak umroh ya.
nilainya. Mau diambil enggak Pak? Mau ya? Kalau enggak diambil nanti kasih sebelahnya ke Pak Bapak ya, nanti dicatat ya. Monggo silahkan dipakai untuk Bapak boleh, untuk keluarga Bapak boleh. General check up senilai 30 juta. Kalau di rumah sakit itu nilainya 30 juta. Jadi penyebab dari asam urat itu bukan makanan, tapi terganggunya fungsi organ ginjal. Kita tahu bahwa fungsi ginjal apa? Memfilter. Apa yang perlu difilter? Darah kita. Kenapa darah kita perlu difilter? Karena darah tempatnya racun. Makanya daging sapi itu halal, sementara darah sapi itu haram. Dasarnya ini loh, kenapa kok Islam melarang makan darah? Karena darah itu tempatnya zat sisa racun. Jadi kalau kita makan darah sapi, darah ayam masuk dalam tubuh, ya kita akan keracunan, karena darah tempatnya racun. Nah, racun yang ada dalam darah ini disaring oleh ginjal ya. Salah satu zat sisa namanya purin. Purin ini disaring oleh ginjal, dikeluarkan lewat dalam bentuk air seni. Tapi kalau ginjalnya Bapak tidak bagus, purinnya ini tidak bisa disaring, tetap ada di dalam darah sehingga mengkristal dan jadi asam urat. Jadi kalau Bapak sakit asam urat, yang harusnya diobati ginjalnya. Jadi kalau selama ini Bapak hanya minum piroxicam dan allopurinol tok, ya tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau ada pasien datang ke klinik kami, dok saya sakit asam urat, ya silahkan tetap minum piroxicam allopurinol boleh, saya obati ginjalnya dengan herbal. Dua kombinasi pengobatan ini namanya pengobatan holistik. Setelah ginjalnya sembuh, ya Bapak boleh lagi makan daging, boleh lagi makan emping dan sebagainya. Soto Betawi kan enak tuh Pak. Di dalam soto Betawi ada apa Pak? Ada daging, ada emping, ada jeroan kadang-kadang. Tapi kenapa saya kalau makan soto Betawi nyeri-nyeri, katanya begitu ya? Ya itu karena ginjalnya tidak beres. Jadi kalau ginjalnya sudah sembuh, monggo silahkan makan soto Betawi lagi, tapi jangan berlebihan dan jangan dimakan di malam hari. Lah Pak, sekarang jualan soto Betawi kebanyakannya malam Pak. Nah ini susah ya. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Adam mendapatkan kuis hari ini, dan dari 700 lebih masjid baru 11 yang menjawab benar, dan beliau menjawabnya benar. Jangan-jangan lihat Google nih atau jangan-jangan lihat YouTube, karena saya sudah banyak ada di YouTube, dan ini termasuk mungkin hari ini direkam dan dimasukin ke YouTube Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Tapi sekali lagi sebelum saya menjawab pertanyaan ketiga, saya mau tanya sama Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu pernah pusing? Oh sering. Apalagi tanggal tua nih ya Pak. Tolong perhatikan. Keluhan yang ada di kepala itu contohnya apa? Pusing. Apalagi di kepala? Migrain. Jangan kebalik ya, dok kepala saya kembung, salah ya. Yang di kepala dulu, pusing, migrain, vertigo, betul? Oke, turun ke dada, apa? Nyeri, sesek. Turun ke perut, apa? Kembung, mual, mules, kesendi-sendi, pegel-pegel, nyeri dan sebagainya. Pertanyaannya, itu penyakit bukan Pak? Sekali lagi tolong dijawab, itu penyakit bukan? Bukan Pak. Kalau namanya penyakit itu diabetes, penyakit stroke, jantung koroner, demam berdarah, demam tipoid, itu penyakit. Sama-sama demam berdarah, sama-sama panas misalnya, tubuh Bapak panas, tapi belum tentu penyakitnya sama. Panas yang satu karena demam berdarah, panas anak yang kedua karena tipes misalnya begitu. Nah, tugas dokter mencari tahu penyebab dari gejala yang Bapak sampaikan. Gejala yang Bapak rasakan selama ini, tolong perhatikan, itu bukan penyakit, itu adalah alarm tubuh kita. Pak, saya mau tanya, masjid ini ada alarm kebakaran enggak Pak? Ada enggak? Ada. Oke. Ada atau enggak ada? Oh enggak ada. Andai kata ada, setelah ini Bapak beli alarm kebakaran, fungsinya buat apa? Tujuan Bapak
memberikan masjid ini alarm kebakaran, fungsinya buat apa? Mendeteksi kalau ada api, alarm ini akan segera berbunyi, berarti memperingatkan orang yang ada dalam masjid ini atau orang yang ada di sekitar masjid. Nah, suatu saat setelah Bapak pasang alarm kebakaran, suatu saat alarmnya bunyi, Pak. Apa yang Bapak lakukan sebagai pengurus masjid? Datang ke masjid dan mencari sumber api. Setelah ketemu sumbernya, ya buru-buru dimatikan. Tapi yang beliau lakukan, datang ke masjid bukan cari sumber api, tapi cari alarmnya, terus alarmnya diputus kabelnya. Bunyi lagi nggak, Pak? Habis itu tidak dicari sumber apinya, Bapak pulang lagi seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Alarmnya udah nggak bunyi, tapi kebakarannya masih tidak? Masih. Yang pada akhirnya masjid ini kebakaran habis tanpa kita sadari. Ketahuannya sudah besar. Inilah yang terjadi di saat alarm pusing muncul. Kita sering matikan dengan Panadol, Paramek. Alarm pegal-pegal muncul, kita sering matikan dengan Neoremasil, Neoralgin dan sebagainya. Yang pada akhirnya jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Itu jawabannya. Nah, coba cek di rumah sakit, orang yang sakit jantung udah parah jantungnya, yang sakit gagal ginjal ya udah parah ginjalnya. Saya ada satu cerita, mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran buat kita. 1 bulan sebelum Ramadan tahun 2018 kemarin, saya mengisi acara manasik di ibu-ibu majelis taklim di Kelapa II Depok yang hadir cukup ramai, lebih dari 100 orang. Pertanyaannya sama, apakah ibu-ibu jemaah di sini semua sehat? Mereka serempak mengatakan sehat. Ada satu orang yang saya tanya, kebetulan duduk di sebelah saya. Beliau adalah ibu ketua majelis taklim, ibu ustazah pimpinan majelis tersebut. Ibu ustazah sehat, beliau mantap tanpa ragu-ragu mengatakan, insya Allah saya sehat, dok. Apa buktinya, Bu? Saya sehat karena saya jarang sakit, dok. Makan enak, tidur enak, bisa ngajar sehari 2-3 tempat, beribadah dengan normal. Usianya sudah 60 tahun. Yakin ibu sehat? Yakin, dok, kata beliau begitu. Begitu yakinnya beliau mengatakan dirinya sehat. Ibu enggak pernah periksa selama ini. Lah buat apa periksa lah, wong saya sehat kok, dok. Periksa general check up setahun sekali. Saya enggak butuh periksa, kata beliau. Itu alasan pertama. Alasan kedua apa kira-kira? Ada 4 alasan yang beliau kemukakan kenapa enggak mau periksa. Alasan pertama karena enggak butuh periksa, karena merasa sehat. Alasan kedua apa? Takut ketahuan penyakitnya, dok. Gitu ya. Kalau disuruh periksa pasti jawabannya takut ketahuan penyakitnya. Alasan ketiga apa? Alasan apa nih yang ketiga? Mahal, dok. Betul? Periksa mahal, dok. Alasan keempat, ini yang paling juga sering nih. Males, dok. Sibuk, dok. Kalau enggak males, sibuk, dok. Gitu kan. Oke, saya terima alasan itu karena memang itu wajar ya kita memberikan statement seperti itu. Ya sudah, karena tidak itu ya saya lanjutkan manasik. Tolong diingat statement saya. Penyakit kronis yang tadi sudah kita bahas adalah penyakit yang berproses panjang. Sekali lagi, stroke, jantung, kanker, diabetes, gagal ginjal adalah penyakit yang berproses panjang. Tapi kenapa kita sering menemukan kok bapak si A sehat-sehat hari ini kena stroke, saya enggak pernah ngerasain sakit, begitu misalnya ada pasien nggak pernah ngerasain sakit jantung, nyeri-nyeri dada, tapi kok saya kena serangan jantung. Apakah penyakit ini datangnya cepat? Tidak, sebetulnya prosesnya panjang. Saya ingat sekali kejadian hari itu hari Sabtu. Hari Sabtu beliau mengatakan sehat. Hari Sabtu beliau yakin dirinya sehat. Hari Senin datang ke klinik, hari Senin sore stroke, Pak. Ini benar kejadian kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu ya. 1 bulan sebelum Ramadan ya, beliau mengatakan, dok, setelah sholat subuh mulut saya tidak bisa digerakkan, tangan kanan saya lumpuh, kaki saya lumpuh, tolong saya diperiksa. Nah, sudah stroke baru minta diperiksa ya. Susah nggak nyembuhinnya, Pak, kalau sudah stroke?
Sekali lagi saya tanya, susah enggak kalau nyembuhinnya bagi pasien yang sudah stroke? Sulit. Warga di sini ada yang stroke? Ada di sini warga di sini atau jemaah di sini ada yang stroke? Hah? Insya Allah nggak ada. Ada. Ya, sulit Pak disembuhkan. Tapi kalau kita lakukan general check up rutin setahun sekali, memang menakutkan. Kalau sudah ada tanda-tanda kerusakan saraf di otak dan penyumbatan pembuluh darah di otak, dengan medical check up itu akan ketahuan. Tapi insya Allah kalau kerusakannya belum parah, pengobatannya lebih mudah dan murah. Itulah yang saya berikan kepada Pak Adam. Nanti insya Allah kalau dijalankan, nanti Pak Adam melakukan general check up komplit 250 pemeriksaan plus 18 organ di scan. Menakutkan ya dok, tapi ya enggak apa-apa, lebih baik tahu secara dini dan insya Allah ngobatinya jauh lebih mudah. Karena kalau stroke, serangan gagal ginjal, jantung, kanker sulit diobati. Beberapa bulan yang lalu ada berita, ada cerita seorang artis yang konon hidupnya sehat, olahragawan, makan sehat, hidup teratur, tapi kena kanker otak. Agung Hercules meninggal karena glioblastoma, kanker ganas otak. Kata istrinya, beliau ini kurang sehat apa dok? Makan teratur, hidup sehat, olahraga setiap hari, tapi tetap saja kena kanker otak. Satu hal yang beliau tidak lakukan, si Agung Hercules ini takut periksa. Ternyata kanker otaknya sudah berjalan lebih dari 2 tahun, tapi baru kerasanya 2-3 bulan terakhir. Sering pusing, sering migrain, pandangan kabur. Setelah diperiksa, kanker otak stadium 4. Sudah telanjur stadium 4, susah nggak ngobatinya? Kalau ketemunya stadium 1, gampang nggak ngobatinya? Insya Allah gampang. Oke, materi selesai. Insya Allah nanti di akhir ada tanya jawab, ada kesimpulan dan bagaimana cara mencegah itu semua. Ada 6 langkah praktis, tapi sebelum ke situ saya buka sesi tanya jawab, 2 dari Bapak dan 1 dari Ibu. Kita batasi 3 orang. Silahkan. Mumpung masih di sini Pak, tanyanya di sini gratis. Kalau tanyanya di klinik bayar loh Pak. Monggo silahkan. Kalau jangan tegang ya Pak, ini ngomong penyakit kok jadi malah tegang gitu. Ya, silahkan Pak. Saya minum dulu ya, boleh? Ya. Silakan Pak. Iya, cerita itu kejadian itu kurang lebih 4 bulan yang lalu. Setelah beliau datang ke klinik, setelah saya periksa dengan alat-alat yang kita punya dan saya menemukan jawabannya kenapa kok beliau sakit dan ini dan itu, yang pada akhirnya saya melakukan 3 tahap pengobatan. Yang pertama saya bersihkan darahnya, saya bersihkan ususnya, karena ternyata penyebab rusaknya sistem tubuh ini diawali dengan ususnya yang kotor. 20 hari saya bersihkan ususnya pakai herbal. Setelah 20 hari selesai, saya bersihkan darah, liver, ginjal dan pankreasnya. Setelah itu saya kuatkan imunnya. Setelah ini semua selesai, di bulan keempat saya berikan nutrisi untuk membangun sel-sel yang rusak. Alhamdulillah Pak, sembuh tanpa harus dipotong. Ya, ada pasiennya yang tadinya jalan itu kakinya napak lantai, itu katanya kayak disilet-silet jarinya. Jadi dia hanya pakai kursi roda ataupun ya pakai tongkat gitu, karena nggak berani menapak kakinya, itu yang luka itu ke telapak kaki. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jalan sendiri tanpa, ya sudah baik, sudah normal. Walaupun ada 2 jari yang tidak bisa diselamatkan karena sudah telanjur copot. Jadi dari 5 jari kaki kanannya itu 2 jari sudah telanjur copot, ya nggak bisa disambung lagi, udah copot kok. Ya itu saja nggak bisa diselamatkan, tapi alhamdulillah semuanya ini sudah sembuh total. Itu butuh pengobatan kurang lebih 4-5 bulan Pak. Ya alhamdulillah. Gitu Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Ya silakan Pak, yang di belakang. Iya. Pembuangan bukan hanya di ginjal, sistem pembuangan itu dari, iya, liver dulu Pak, baru ginjal, iya.
Ya, untuk cuci usus ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk cuci usus bagi yang tidak begitu parah, itu cukup makan campur ya, jus wortel dicampur dengan lidah buaya, nanas, ya, sedikit jeruk nipis atau jeruk lemon, ya, dan satu tambahan buah lainnya. Ini bebas, yang kelima bebas. Yang penting warnanya beda. Sekali lagi, ini bagi yang ususnya, plak di dalam ususnya belum parah, Pak, masih tipis. Bagaimana tahunya? Ya diperiksa. Nanti setelah diperiksa kan ketahuan, oh ini ada plak tapi belum parah. Cukup pakai nanas, lidah buaya, apalagi tadi jeruk lemon, ya, sama tambahan satu lagi nanas ya, sama tambahan satu lagi ya, monggo bebas buahnya, bisa buah naga atau buah kiwi boleh. Diminum sehari 2 gelas pagi dan sore. Insya Allah dalam waktu sebulan Bapak terus minum itu. Memang butuh waktu lama karena itu kan sifatnya kan alami ya, pelan-pelan ya. Itu insya Allah bersih. Tapi tentunya sudah mulai lagi kurangi yang namanya goreng-gorengan, minyak-minyakan dan sebagainya. Yang menyebabkan usus kita ini lengket dan kotor itu gula dan tepung, Pak. Jadi untuk usia-usia Bapak di atas 40 tahun sudah jangan makan roti, Pak. Ini pesan saya. Boleh makan daging, boleh, Pak. Jangan takut sama daging, tapi yang tidak boleh justru roti. Ya, apalagi donat yang mahal di mall itu, lebih baik makan daging sekilo daripada makan donat seperti itu. Oke. Jam berapa ya? Oke. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjutkan karena ini sudah mau suruk. Nanti kalau mau tanya di belakang setelah sholat suruk. Sesi tanya jawab selesai, kita lanjutkan 6 langkah praktis. Tolong dicatat, ini penting. Jadi bagaimana cara mencegahnya, Dok? Bagaimana supaya nggak kena stroke, jantung, kanker dan sebagainya, dan bagaimana cara pengobatannya, itu yang paling penting. Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam. Makan sate boleh, daging kambing boleh, yang penting jangan berlebihan dan jangan dimakan lebih dari jam 7 malam. Itu yang pertama, tolong catat. Yang kedua, jangan tidur larut malam. Batasan tidur jam berapa? Setengah 11. Jangan lewat dari jam 11 baru tidur. Liver kita akan rusak. Cepat saja ya. Sebetulnya saya mau membahas masalah ini, tapi karena memang sudah mendekati syuruk. Yang ketiga, air putih dijaga 2 liter sehari. Ya, boleh minum kopi, tapi yang penting dari pagi sampai maghrib 2 liter air sudah masuk. Malam mau tidur jangan banyak-banyak minum, seteguk 2 teguk saja. Jadi kalau mau tidur jangan sampai 2 gelas, rusak ginjalnya malah, Pak. Cukup seteguk 2 teguk, sekedar membasahi kerongkongan. Itu langkah ke-3. Langkah ke-4, puasa, Pak. Lakukan puasa secara rutin. Alhamdulillah Ramadan kemarin kita keliling dari hari pertama sampai hari ke-25, safari ya Ramadan. Kita memberikan manasik kesehatan, tetapi temanya manfaat puasa dari kedokteran holistik. Jadi kalau nanti tahun depan masjid ini ingin mengundang kami lagi untuk memberikan ceramah kesehatan, tetapi dengan tema puasa dari sisi kedokteran holistik, monggo ya. Itu yang keempat, puasa. Yang kelima, ini penting, Pak, tapi kadang-kadang suka tidak sadar ini. Mohon maaf kalau saya sedikit menyinggung perasaan Bapak. Yang kelima ini, jika mau sehat, kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi, jaga hati. Karena penyakit hati ini bisa menyebabkan gangguan fisik. Orang yang suka marah-marah gampang kena stroke nggak, Pak? Gampang kena stroke, gampang kena hipertensi, diabetes dan sebagainya. Jadi jaga hati. Penyakit hati ini contohnya apa? Iri, dengki, sombong, takabur. Bahkan senyum saja dengan sesama muslim dapat pahala, Pak. Gitu loh. Karena dengan senyum kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bukan begitu, Pak? Iya. Tapi kalau lewat depan rumah tetangga lalu kita cemberutin, kira-kira itu perasaannya gimana yang kita cemberutin? Nah ini, akhirnya muncul penyakit gitu loh. Ya, hipertensi, jantung, stroke dan sebagainya. Jaga hati. Itu yang ke-5. Ada 6 langkah praktis. Sekali lagi kita ulangi. Yang pertama apa tadi? Jangan makan malam. Berarti ada nggak di sini sate nggak boleh? Boleh ya, Pak. Jadi jangan takut sama sate loh. Ya. Jadi hanya sekedar jangan makan malam. Yang kedua apa?
jangan tidur larut malam. Batasan tidur jam berapa? Setengah 11 paling telat, jangan lebih dari jam 11. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam harus tidur pulas. Setelah jam 1 mau sholat tahajud, jam 2 setengah 3 monggo, itu diperbolehkan. Bahkan orang yang sering sholat tahajud, daya tahan tubuhnya akan terbentuk. Tapi makanya kalau sholat tahajud harus tidur dulu, kan begitu ya. Yang ketiga apa? Air putih 2 liter sehari, dengan syarat pagi sampai maghrib 2 liter sudah masuk dalam tubuh, atau 10 gelas sudah masuk dalam tubuh. Malam mau tidur jangan terlalu banyak minum. Itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin. Jadi kalau ada dokter di luar sana melarang-larang puasa, itu salah. Bapak kena tipes, bapak kena diabetes, bapak kena emah, puasa sembuh insya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, jaga Yang keenam, check up sebelum sakit. Itu jawabannya. Kalau langkah separuhnya Bapak Ibu, berarti 1,5 juta. Kalau separuhnya berapa? 750.000. Wah, ada yang 7 tangan langsung di belakang. Mau dong. Ada syaratnya. Sebentar, kita tidak pakai BPJS. Kita tidak ada BPJS. Tidak bisa Pak, tidak berlaku BPJS di klinik kami. Tapi insya Allah terjangkau Pak. 750.000 itu lebih murah daripada iuran BPJS tahun loh. Sekarang BPJS mau naik loh Pak. Udah naik ya. Nah ini udah nggak pernah dipakai, naik pula ini. Ntar bisa di saat dipakai nggak bisa dipakai, obatnya habis lah, inilah ini dan sebagainya gitu ya. Wah ini repot di BPJS emang. Makanya kita nggak pakai BPJS. Oke, tolong perhatikan, ada 2 syarat untuk jadi pasien khusus tuh. 2 syarat bersyarat. Yang pertama, tolong perhatikan, yang umum tanpa syarat, yang khusus 2 syarat. Syarat pertama, yang boleh menjadi pasien khusus hanya mereka yang hadir di masjid ini saja. Jadi yang boleh didaftarkan menjadi pasien khusus hanya mereka yang mendengarkan seminar saya sampai selesai. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang sudah pulang jangan didaftarin ya. Apalagi yang tidak ikut hari ini, tetangga-tetangga, mohon maaf, kita harus ada subsidi silang antara umum dan khusus. Jadi Bapak Ibu, inilah bentuk silaturahim yang kita berikan di sini. Saya tidak maksa. Yang mau jadi pasien umum tidak usah daftar. Yang mau jadi pasien khusus silahkan di belakang nanti setelah acara ini selesai daftar. Daftar tidak pakai duit, tidak jadi ya tidak apa-apa. Hanya sekedar daftar. Paham di sini Pak? Itu syarat pertama. Syarat kedua masih ada Bapak Ibu sekalian, jangan senang dulu. Syarat kedua, yang bisa menjadi pasien khusus hanya mereka yang meluangkan waktunya untuk periksa di hari di mana saya memberikan manasik. Paham? Oh iya, tadi belum saya jawab ya. Jadi kalau Bapak sudah jadi pasien khusus, istri Bapak, anak, cucu, menantu, besan yang tidak datang, yang dianggap keluarga oleh Bapak, pinjamkan kartu Bapak, mereka pun bisa jadi pasien khusus. Tetapi syarat kedua masih ada. Untuk menjadi pasien khusus itu, tolong perhatikan, mereka yang melakukan pemeriksaan di mana di hari saya memberikan manasik kesehatan. Berarti hari ini yang bisa jadi pasien khusus hanya mereka yang datang ke klinik hari ini. Loh, kok buru-buru Dok? Ini bukan masalah buru-buru Pak. Pengalaman kami sudah 10 tahun memberikan ceramah seperti ini. Kalau ditunda seminggu lali Pak, ditunda sebulan lupa. Saya tidak ada waktu hari ini. Kalau masalah tidak ada waktu bisa rembukan sama staf saya. Kalau masalah tidak ada duit silahkan rembukan sama staf saya. Yang penting niat ya. Bagi hari ini yang Bapak datang ke klinik saya mau kasih gratis buku. Buku ini sudah saya susun selama 3 tahun terakhir, dan buku ini adalah buku pengobatan holistik yang tidak ada di toko buku. Saya hanya berikan buat pasien-pasien kami ya. Jadi bagaimana caranya? Setelah daftar, nanti daftar, tolong perhatikan, bagi yang kesulitan untuk berangkat ke Depok ya Pak ya, Dok saya hari ini tidak ada yang nganter gitu ya Bu.
kumpul lagi di masjid ini setengah 9, saya kirim mobil antar jemput gratis. Enak ya, sudah dikasih potongan, dikasih antar jemput gratis, sampai di klinik dikasih buku, dikasih snack gratis pula nanti di klinik buat cemilan ya. Tapi tolong perhatikan, saya hanya batasi hari ini 40 orang, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih gimana dok? Lebihnya nanti kita settingkan di hari lain. Kenapa tidak besok? Gitu loh pertanyaannya. Ingat bahwa kegiatan manasik ini hanya kita jalankan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari Minggu besok kami ada di tempat lain, di masjid lain. Otomatis hari Minggu besok buat jemaah yang saya isi di hari Minggu besok. Kenapa nggak minggu depan? Ya sama jawabannya, karena minggu depan itu untuk jemaah di minggu depan. Luangkan waktu, jangan tunda-tunda, mumpung ada kesempatan. Mau jadi pasien umum berarti hari Senin sampai Kamis datangnya, tidak perlu daftar, tapi resikonya tadi biayanya sudah tahu ya. Tapi kalau mau jadi pasien khusus, dengan mendaftar dulu, hari ini kumpul lagi di masjid ini setengah 9 nanti kami akan kirim mobil antar jemput gratis. Ada pertanyaan sampai di sini untuk masalah teknis? Iya, diantar jemput pak. Iya pak. Nanti kalau dijemput pulangnya dibiarin kan nanti kayak ini nanti jadinya. Ya, insya Allah diantar jemput pak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup sekian dari saya. Kalau nanti ingin bertanya masalah teknis, bagaimana penjemputan, bagaimana cara pemeriksaannya, syarat-syaratnya apa, silahkan, nanti ada staf saya di belakang, ada 2 orang ya. Silahkan, terima kasih, mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik ya. Saya sangat terima kasih, begitu luar biasanya jemaah di masjid ini ya. Saya berharap apa yang sudah Bapak Ibu terima jangan hanya sampai di Bapak saja, tapi siarkan ke masyarakat. Kalau memang ini sudah direkam, silakan masukkan, upload ke YouTube biar banyak yang dengar ya. Jalankan 6 langkah tadi. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik, menyinggung hati, mohon dimaafkan sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau periksa harus ada daftar dulu. Nanti koordinasi sama staf saya berapa orang yang mau dijemput, karena berhubungan dengan mobil.